Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Laulaka ma khalaqtu ablaq. Man zakaraka faqad zakarani wa man ahabbaka faqad ahabbani. Qalu man zakarani faqad zakaraka wa man ahabbani faqad ahabbaka. Sadaqallahul azim. Baik, nabda awalan maddatina biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, ya, bab 2 mengenai larangan tentang pergaulan bebas dan larangan untuk mendekati zina. Mari untuk mengambil berkah, ya, pembelajaran kita pada pagi ini kita awali dengan senandung sholawatnya. Shalawat Jibril, ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita lanjut ke materi kita pada hari ini, bab 2. Ini larangan pergaulan bebas dan larangan untuk mendekati zina, ya. Jadi pada minggu kemarin kita telah membahas tentang kontrol diri, prasangka baik dan ukhwah, ya. Kontrol diri itu adalah menahan diri dari segala sesuatu atau segala hal yang bisa mendatangkan dosa. Itu makna dari kontrol diri apapun itu, ya. Kemudian prasangka baik, ya, ini lawannya adalah suudzon. Kita mesti berbaik sangka baik kepada Allah, baik sangka kepada diri, dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Kemudian ukhwah, ada ukhwah Islamiyah, ada ukhwah watoniyah, dan ukhwah basyariyah. Ukhwah Islamiyah ini adalah kita menjalin hubungan sesama Islam, ya. Kalau ukhwah watoniyah apa, Nabil? Siap, Ustaz? Ukhwah watoniyah apa itu? Ukhwah persaudaraan sebangsa dan setanah air, itu ukhwah watoniyah. Kita tidak pandang ras, suku, adat, warna kulit, bahkan agama, ya. Nah, kita mesti membangun ukhuwah persaudaraan sesama kita, baik dia muslim ataupun non muslim, baik dia berkulit hitam maupun berkulit putih, baik dia berhidung mancung ataupun berhidung pesek, dan lain sebagainya, suku Batak, suku Jawa, ya. Nah, ini mesti kita bangun ukhuwah Islamiyah, ya. Kemudian yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah. Nah, ini persaudaraan penduduk langit dan penduduk bumi. Oh, ini lebih universal, ya. Ketika kita melakukan segala kebaikan, maka secara tidak langsung kita telah membangun hablum minallah,
Kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bangun melalui amal-amal soleh, amal-amal baik. Ya, kemudian kita membangun hubungan baik kepada malaikat-malaikat Allah. Ini catatan kita baik nanti, khususnya pada malaikat raqib. Nah, ini ya. Kemudian ukhuwah basyariyah ini meliputi alam juga. Ketika kita berkasih sayang kepada hewan, kita punya hati yang kasih, hati yang sayang kepada hewan, memelihara hewan, kita kasih makan, kita jaga, kita rawat, ya berarti kita telah membangun ukhuwah, ya kan? Kalau kita menyiksa hewan, berarti kita otomatis berbuat sesuatu yang tidak baik, keji terhadap hewan, ya. Nah, maka ini tidak benar. Islam melarang hal seperti itu. Nah, ini makna ukhuwah dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina, ya. Larangan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu apa, Akmal? Coba. Siap Ustaz. Pergaulan bebas itu apa? Bergaul atau berukhuwah dengan dengan teman atau saudara melebihi batas atau sudah melanggar syariat. Ya, bergaul ya. Bergaul yang mana pergaulan itu melanggar atau melampaui batas. Ya, tidak sesuai syariat. Apalagi yang lain? Coba yang lainnya silakan sebut. Apa itu pergaulan bebas? Apa itu pergaulan bebas? Siap ingin menjawab. Ya. Mungkin pergaulan bebas itu adalah bergaul dengan berbagai macam orang yang mungkin ada yang tidak baik atau apa, tidak terkontrol. Oke, bergaul dengan berbagai macam orang yang tidak terkontrol. Ini menurut Muhammad Rashid Rajih. Yang lain? Siap Ustaz. Ya, silakan. Kalau menurut saya pergaulan bebas itu bergaul tanpa disaring, tanpa memilah yang mana teman yang akan membawa kita ke jalan yang benar dan salah. Pergaulan bebas, pergaulan yang tanpa disaring, tak ada penyaringan, tidak memilih kawan, kita tidak memilih kawan yang bisa membawa kepada jalan yang lurus, yang benar. Ini menurut Najiha Wirtatul Jannah. Oke, yang lain ada lagi nggak? Yang beda pendapatnya tapi intinya sama, ada nggak? Ya, izin menjawab Ustaz. Silakan. Menurut saya, pergaulan bebas itu artinya sebuah hubungan antara dua orang berbeda jenis kelamin yang melewati batas. Iya, hubungan dua orang yang beda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ya, yang kelewat batas. Ini menurut Talita. Amin dia Ahnaf. Oke, yang lain ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, baik. Nah, kalau disimpulkan, pergaulan bebas itu adalah segala sesuatu ya, yang berhubungan dengan manusia, ya, manusia dengan manusia, baik berupa ucapan, ya, tindakan, ataupun perbuatan, termasuk sikap atau action kita, ya, baik sesama jenis ataupun lawan jenis, besar atau kecil, tua muda, bahkan manusia dengan hewan sekalipun, yang mendatangkan maksiat, yang mendatangkan dosa. Itu kesimpulan dari Ustaz. Itu tidak ada di buku. Ustaz yang menyimpulkan itu. Paham itu ya? Itu makna dari pergaulan bebas. Segala sesuatu, baik berupa ucapan, perbuatan, tindakan, sikap, action, ya, manusia dengan manusia, sejenis ataupun lawan jenis, manusia dengan hewan. Bahkan hari ini bukan manusia sama manusia aja. Yang kita kenakan laki-laki perempuan.
Ini kadang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Itu yang kebanyakan lesbi dan apa namanya itu homo ya. Bahkan yang lebih parah lagi manusia dengan hewan. Ada kan? Ada. Itulah yang disebut dengan nafsu birahi. Nafsu birahi itu manusia yang sudah akalnya dikendalikan, diperbudak oleh nafsunya. Jadi kalau akal diperbudak oleh nafsu, nah itulah jadinya. Ya, tidak lagi kalau laki-laki dengan perempuan itu normal hubungannya, atau sebaliknya perempuan laki-laki normal. Yang di luar normal itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Yang luar biasa normalnya manusia dengan hewan. Itu luar biasa normalnya. Nah ya, nah ini kenapa? Itu tadi nafsu akal diperbudak oleh nafsu sehingga ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan kata Allah. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Oke, baik, 1 menit ini akan habis. Nanti masuk lagi ya. Karena Zoom kita ini 40 menit habis. Nah, nanti masuk lagi. Oke, ini sekedar pembuka. Ya. Nanti saat-saatnya. Itulah ya. Tapi kalau akal berada di atas, nafsu dikendalikan oleh akal, maka dia lebih mulia daripada malaikat Allah. Ini luar biasanya ciptaan Allah yang bernama manusia ini. Dia bisa lebih mulia daripada malaikat, namun sebaliknya manusia ini bisa lebih hina daripada